hujan yang lebat. Shalom, selamat hari Minggu, pesta paduahon, parningotan, kasasaon itu di Parbadiama, di kita salibuna. Hamuna akadongan nani haulungan, sadario sahat mahita tu pesta paduahon, parningotan, kasasaon itu di Parbadia. Dihirim do marhite pesta paduahon sadario, naik latangkas kita mangulu dinorhon itu di bata. Ay dok Jesus do tu aka sisiana alay jalo puna do kabuhoon dito di Parbadia na sombong Tuhan gabe si tindangiku mahamu di Jerusalem doho di Sandok Judea doho di Samaria sahat ro di ujung ni tanuan Hari do lagi na doho di Parbadia na direon di bata tu aka na mangului ibada. Asa merdame-dame manghuliai dilihat luat Judea, dohot Galilea rodi Samaria. Jalalam tutoguna mahuhut, mamangarengehon, hatahuton mida Tuhani. Jalalam tutorokna anasida hinorhon ni pangapoyon ni todi Parbadia. Alaikum halasmiroha dohot di Parbadia, Alai hamu akkana hinahulungan, pauli-uli hamuma dirimuna di atas haporsyamuna nabadia situtu. Jala martangiang di bagasan todi Parbadia. Marende mahita sia buku ede nomor 102 ayat sada dohot itu. Dohot goar ni anak nan Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di Parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Sion situan ni hinadinggan marsinundang debata. Say narodo debata jaladang tagamon kohom ibana. Ay songonodo di dok Jehovah. Usehono kuma ay tu akka na mawas. Dohot akka sunge tu na mahiyang. Usehono kuma tututon di tu pinoparmunan wae. Jala pasu-pasuoku tu pinoparmusogo. Jehovah do debata. Jala ibana manundangi hita.
tabaton hamuma akapelean pestai sahat lodik akat taduk di langgatan. Haleluya. Jala ala dohot hami di jumpo tusi, sai suruh matot di perbadian rohanami, asatung hupar hatopot hami ho hanguluan nami, asa lohot tuho hami marhite-hite hapor siaw nasito, jala asa tuktong halason hami pasangapon goano, natar puji ro di saleleng-leleng na. Amen. Marendehita silku ede nomor 640 ayat 2. Tersurat di Rom Bidung 12 ayat 10 sadar Somodo Dormisi Unang sumur ringgas di rohamuna Partoni nagirgir mahamu Oloi hamuma Tuhan Ido sahatna Atau ramah ido mahita todo panedebata Ramahita mando Ale Tuhan dibata serta kuih kami mengulang Marendehita siap ede nomor 460 ayat 40 ayat 5. Dosa tanah budangi dua-duaan di mata, tanpa udung bema, rohanta,
Ale Tuhan debata amanami na ibadua bijam. Hodo na patupahon hasesan di dosa di kami halak nadamono. Marhite-hite anak kahulungan di roham, say asi maruham di kami. Akan mangarsakon dosa nami. Say sahapi ma tubagasan rohan nami hasesan di dosa nami. Leho matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohan nami di asing roham. Alai asa hot rohan nami marhapur siaon lau manggotapon nasa dosa nami dohot roha portimion. Asa hupasahat kami diri nami tuho gabe pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Musape akadolot jalah mutal akarubea alai anggo parasi mirohaku nasotupa musak siano jala badan ni hadameoku nasotupa umurdip nina jahuba siasiku hasang apoma dilebata nadi kijam. Amin. Marende kita sian buku ED nomor 190 sia ayat 2. Hatani debata turbuk di pesta paduangan parningotan hasasaun itu di parbadia sadarion tersurat di 2 Musa bidu 35 mamukamai sian ayat 30 sahatu ayat 25 songodo di sini dungi Roma hatani si Musa tu halak Israel ida hamuma nungapola di jom debata sahalak namar kuar basael anak ni sikuri
ima anak misihur sian marga Juda. Nungal pala ikon di bata panai makapistaran makapadian lewat lapang pinoluan mengaradoti sabut ulawi. Asa dipikiri rohana hapandean na sumurung lawong mamandei sere perak dohot tombaga. Hugut manguhir dohot mamijot batu ikan mamandei laut mampai makapadian maragam-ragam. Aku nunga di basa-basaon Jehovah hama loon tu bagasan rohana mengajari halak na asing. Ibana dohot si Oholiab anak ni Ahisamak sian margadan. Nunga di boi Jehovah rohana sida dohot hapistaran lawan mai mamadian maragam-ragam mamandei laut mamusadot mampunai hadis sian monang maragam narara nang say mortar na halus, tole kapatian di Pakpolo, asa di bahaya sida kapatian maragam-ragam, jala dipikir-pikir rohana sida kapatian akan subuh. Ido sahana martua do akan tumangihon hata ni bata jala naupyosa. Amin. Marende siang buku ede nomor 757 ayat 1. Sungguh-sungguh di patumuata ima minggu Pentakosta paduahon ima na papumupelean tu KPKC HKBP tangyang pangundianon manang dua syafaat bui mata bereng topik doa sian kertas warta jemaat manang titing minggu di minggu Pentakosta nang Parjolo.
Marende Mahita sian PND nomor 120 ayat 2 dohot ayat 7 Uhud pasahat pilihan sadaa dohot sadali. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada peringatan Pentakosta yang kedua hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5 demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu sekali selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi selamat Pentakosta bagi kita semua. Ada ungkapan dalam bahasa Batak yang mengatakan pistar dang boi parguruan oto dang taraja. Mungkin ada beberapa orang yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki sifat yang demikian. Pintar tetapi tidak dapat menjadi contoh dan teladan yang baik dalam kehidupannya. Bodoh tetapi tidak mau diajar dan belajar. Berjumpa dengan manusia yang sifatnya demikian tentu akan membuat kita sangat jengkel. Yang seharusnya kita tahu kalau dia orang yang pintar, tentu dia harus mengajar orang yang bodoh. Dan orang yang bodoh itu harus mau diajar.
supaya keduanya boleh saling mengisi di dalam perjalanan kehidupan. Di dunia ini bukan tidak banyak orang yang pintar secara ilmu, tetapi terkadang kepintaran yang dimilikinya pun tidak menjadi berkat bagi orang lain. Justru dipakai untuk mengakal-akali, menjerumuskan, memanfaatkan orang lain. Itu sebabnya di dalam kepintaran itu juga harus ditambahkan hikmat, harus ditambahkan kebijaksanaan, harus ditambahkan pimpinan Roh Kudus. Demikian dalam khotbah kita di Pentakosta yang kedua ini, kita melihat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil di Korintus. Paulus menghadapi banyak tantangan dan pergumulan dalam kehidupannya. Dalam firman ini kita melihat tadi dia berjumpa dengan banyak orang-orang hebat, banyak para filsuf, orang-orang pintar yang pintar dalam ilmu retorika, pintar berbicara, pintar berpidato, bersilat lidah. Tapi mereka mengandalkan hikmat dunia. Kalimat-kalimat, gaya-gaya bahasanya sangat luar biasa, dipoles sedemikian rupa sehingga orang yang mendengarkan mereka sangat tertarik mendengar apa yang mereka ucapkan. Tetapi mereka berbicara hanya mengandalkan pikiran, hanya mengandalkan hikmat dunia ini, bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Terkadang tidak sedikit dari kita mengatakan begini, maloi bana martangi yang ngate, boy sudah dipajojor sian A sahat tu Z. Berdoa bukan harus kita yang menilai, bukan harus bagusnya kata-kata dirangkai sedemikian rupa, sebegitu puitis dan sebegitu bagusnya, tidak. Tetapi berdoa adalah bagaimana berbicara dengan Tuhan. Paulus mengaku tidak ada kepintaran yang sebegitu dalam hidupnya, walaupun memang di sini dia sedang merendahkan dirinya. Paulus mengatakan dia memberitakan Injil, memberitakan firman itu bukan berangkat dari ukuran kepintaran dunia. Sebab kalau orang berangkat memberitakan firman Tuhan dari ukuran kepintaran dunia, maka satu ketika dia bisa tersandung, terpeleset, jatuh. Itu sebabnya ketika kita berangkat menyampaikan firman Tuhan, melakukan tugas pelayanan kita, yang kita andalkan adalah Roh Kudus, bukan diri kita sendiri. Sebab kita ini adalah orang-orang yang lemah. Walaupun Paulus sebenarnya orang yang tergolong menguasai banyak ilmu, tetapi Paulus tidak mengandalkan semua ilmu yang dia miliki itu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan itu tidak dia andalkan ketika dia melakukan pemberitaan Injil. Itu sebabnya dia katakan pada ayat yang pertama tadi, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Aku tidak datang dari ukuran-ukuran dunia dan kepintaranku sendiri, tetapi aku membicarakan itu, memberitakan berita baik, kabar sukacita itu berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Ini yang sangat perlu. Roh Kudus yang membimbing kita, menuntun kita untuk melakukan tugas pelayanan kita, untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Bukan berangkat dari kekuatan kita, bukan berangkat dari apa yang kita miliki, tapi Roh yang menuntun kita. Oleh sebab itu dalam firman ini paling sedikit ada 3 hal yang seharusnya dapat kita andalkan ketika kita memberitakan Injil, melakukan pemberitaan kabar baik atau kabar sukacita. Yang pertama adalah kita harus yakin dan percaya mengatakan Kristus adalah pusat dari pemberitaan Injil atau kabar baik atau kabar sukacita. Harus Kristuslah yang menjadi pusat pemberitaan kita. Dalam memberitakan Injil, pusat pemberitaan itu Kristus, bukan diri sendiri. Misalnya saya berkhotbah, bukan diri saya yang saya bangga-banggakan, prestasi yang saya dapat atau prestise yang ada pada diri saya, pencapaian-pencapaian saya atau apa yang sudah saya lakukan, tidak. Tapi berkhotbah adalah, memberitakan Injil adalah memberitakan Kristus sebagai pusat dari pemberitaan itu. Kalau kita hanya memberitakan tentang diri kita sendiri, tidak memberitakan Kristus, sia-sia kita berkhotbah. Tapi Kristuslah yang menjadi pusat pemberitaan kabar baik itu. Kabar baiknya di sini menurut Paulus dalam ayat 2 itu adalah Yesus. Aku berpusat pada pemberitaan tentang Yesus yang disalibkan itu. Dia disalibkan, dia bangkit, dia hidup, lalu dia naik, dan dia memberikan Rohnya yang kudus bagi kita, yang kita rayakan pada Pentakosta ini.
Orang yang mengenal dan merasakan kasih Yesus, itulah tujuan pemberitaan firman itu. Jadi sekali lagi bukan memberitakan tentang diri kita, tapi memberitakan Kristus dalam setiap pemberitaan kita. Yang kedua, Roh Kudus menuntun kita untuk mengabarkan kabar baik. Jadi roh yang menuntun kita ketika mengabarkan kabar baik. Rasul Paulus dengan jelas mengakui, kalau aku hanyalah orang yang lemah. Aku bukan orang yang kuat. Terkadang juga aku takut, terkadang juga aku khawatir untuk melakukan tugas pemberitaan itu, dan itu manusiawi, Amang Inang. Walaupun Paulus seorang rasul, ketika melakukan pemberitaan Injil itu kadang dia takut, kadang dia khawatir, kadang dia memiliki banyak pergumulan, dan itu manusiawi. Lalu dia mengatakan, makanya dia katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 10, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Juppa galeau disidoau margo. Itu dia katakan menurut kesaksiannya, juppa galeau disidoau margo. Itu sebabnya dia berkata pada ayat 3, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat kuat dan dengan sangat takut dan gentar. Siapakah manusia di dunia ini yang mau memberitahukan kelemahan-kelemahannya kepada orang lain? Biasa orang menganggarkan kebolehannya. Aku kuat, aku punya banyak hal yang bisa diandalkan. Tapi Paulus dalam pemberitaan ini, dia katakan, aku lemah, kadang aku juga takut, kadang juga aku khawatir, kadang juga aku bergumul, kadang juga aku memiliki banyak persoalan tentang pemberitaan firman ini. Tetapi aku yakin dan percaya tuntunan Roh Kudus membimbing hatiku, menuntun aku untuk pemberitaan Injil itu. Padahal di Korintus itu tadi seperti yang kita katakan, banyak di sana orang-orang yang hebat, ahli-ahli Taurat, ya. Di dalam jemaat juga kadang kita jumpai yang begitu kan. Banyak yang rasanya sudah mengerti semua isi Alkitab itu. Jadi ketika kita berbicara, ayak pas nedormi. Tapi kita harus tunduk pada pemberitaan firman Tuhan. Banyak di situ orang-orang pintar marjamita, pintar berilmu retorika, pintar filsafat, pintar ilmu-ilmu yang lain. Tapi Paulus mengatakan, aku juga kadang lemah, kadang khawatir, kadang takut. Itu menunjukkan kerendahan hati dan kejujuran Paulus, di mana dia tidak mengandalkan kepintarannya secara ilmu untuk memberitakan Injil. Dia bukan orang yang sempurna, dia memiliki kelemahan, dia memiliki keterbatasan, kekurangan dalam dirinya. Tetapi sebagai pemberita Injil yang diutus oleh Tuhan ke banyak tempat dan ke banyak jemaat, Paulus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dia memberi dirinya supaya Tuhan memberikan pengertian kepada pikiran dan hatinya. Dia meminta supaya Tuhan menumbuhkan roh keberanian dalam dirinya, sehingga ketika memberitakan Injil dia tidak takut. Dia minta roh keberanian supaya diberikan oleh Tuhan kepadanya, supaya dia dengan berani menegur yang salah, supaya dia dengan berani mengingatkan orang yang sudah jauh dari jalan Tuhan, supaya dia dengan berani memberitakan Injil kebenaran itu kepada banyak orang dalam tugas dan pelayanannya. Roh Kudus yang menguatkannya melakukan tugas pemberitaan itu, bukan mengandalkan dirinya sendiri, tapi ia mengandalkan kuasa Roh Kudus, sehingga yang mendengarkan pemberitaannya mendapat kabar baik, mendapat Injil, mendapat sukacita. Dia tidak mengandalkan ukuran-ukuran keahlian dunia memberitakan Injil, bukan mengandalkan kebolehannya, tetapi dia tetap rendah hati dan memberikan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga roh itu dengan sangat leluasa menguasai dirinya untuk pemberitaan firman Tuhan itu. Itu makanya Paulus katakan dalam ayat yang keempat, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi benar bahwa rohlah yang mengajarinya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada para pendengarnya, sehingga roh itu bekerja dalam hati pendengar, lalu menerima firman itu, dan firman itu bekerja dalam dirinya, dan firman itu mengubahkan hatinya sehingga bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, berilah diri kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Amanginang yang terkasih, banyak pergumulan kita di tengah-tengah dunia ini, terlebih dalam kondisi sekarang akibat pandemi COVID-19. Kadang khotbah yang kita dengar pun kita ragukan. Itu horo pe jami daun noy. Itu horo pe tangyangon, ai martangyangi do hami terus sepertinya tidak didengarkan oleh Tuhan. Ada orang yang bilang, mari suang do binegi jami tai. Sodong tong do song songoni nguluta.
Lebih hebat lagi pendeta di gereja A daripada pendeta kami berkhotbah, misalnya begitu. Ada lagi penilaian-penilaian yang sering terjadi. Memang pemberitaan tentang firman Tuhan itu, pemberita Injil itu harus mempersiapkan dirinya. Memang tidak boleh langsung tanpa persiapan. Tetapi walaupun begitu, sering penilaian-penilaian itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang utama dari pemberita dan pendengar adalah memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita harus tunduk pada pemberitaan itu, tidak melihat mulai domar jami tadang ruang gitu kan, masih sering begitu. Kita lebih melihat oknumnya daripada firman yang disampaikannya. Dan saya pun mau ingatkan, memang pemberita itu harus koreksi diri, harus mempersiapkan dirinya dengan baik, harus belajar semakin lebih baik, supaya firman yang disampaikannya juga boleh diterima orang lain. Jangan pula sikapnya tidak baik, lalu bagaimana orang percaya akan apa yang disampaikan sementara hidupnya juga berlawanan dengan apa yang dia sampaikan. Oleh karena itu sejalan. Ketika kita memberitakan Injil firman Tuhan juga harus sejalan dengan kehidupan kita, yang terus akan kita perbaiki semakin lebih baik lagi. Karena itu perlu pimpinan Roh Kudus. Memberitakan kabar baik itu harus dipimpin oleh Roh Kudus, harus melakukan kehendak Allah, harus turut pada kehendak Allah, bukan pada lomoni rohani jolma, kehendak manusia. Bukan mencari-cari pengkhotbah yang menurut selera kita. Ada orang yang jajan-jajan rohani, tokinon minggu ini di Sari Rejo, minggu depan di mall, minggu depan sudah di sana. Dia cari-cari pengkhotbah yang menurut seleranya enak, yang tren zaman ini. Tadi pertanyaannya, ketika dia mencari pengkhotbah yang terkenal, yang tren, pertanyaannya adalah, apakah juga dia diubahkan? Apakah hidupnya lebih baik? Kalau tidak, terlalu banyak energi yang sudah dia keluarkan. Kalau ternyata tidak mengubah hati dan pikirannya. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, mintalah Roh Kudus membimbing dan memimpin kita. Sesungguhnya Roh Kudus yang mengubah hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita katakan, Tuhan biarlah hatiku ini dipimpin oleh Roh Kudus ketika mendengarkan firman. Supaya Roh itu berkuasa mengubahkan hati kita, iman kita bertumbuh. Jika Roh bekerja lewat kita, maka akan terjadi pertobatan, perubahan. Itu menunjukkan berarti iman kita sedang bertumbuh. Karena itu, terakhir Paulus katakan dalam ayat 5, itu supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi iman kita bukan bergantung pada kekuatan manusia, tetapi bergantung pada kekuatan Allah. Jadi ketika kita mendengar firman itu, karena kuasa Roh yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, itulah yang mengubahkan hati kita, sehingga kita berubah, bertobat, dan hidup semakin lebih baik lagi. Maka mintalah supaya hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kiranya hati kita dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan pelayanan, pekerjaan, pemberitaan firman yang terbaik di hadapan Tuhan, sehingga kita adalah orang-orang yang benar-benar dikuasai oleh Roh Allah, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada peringatan Pentakosta kedua hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami dan mengajarkan kami supaya kami memberi diri kami dipimpin oleh kuasa Roh Allah, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sebab kami adalah orang-orang yang lemah. Dalam setiap tugas dan pelayanan kami, pekerjaan kami, Engkau memberikan tanggung jawab yang besar bagi kami, supaya kami juga turut ikut serta dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pemberitaan Injil ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Tolonglah kami orang-orang yang lemah. Kalau bukan mengandalkan kekuatan yang daripadamu, kami tidak mampu melakukan apa-apa. Sertai, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, agar kami dapat melakukan tugas pemberitaan Injil itu, supaya semakin banyak orang yang bertobat dan kembali ke jalan Tuhan ketika mereka mendengar kebenaran firman Tuhan, karena Roh-Mu yang bekerja dalam hati mereka. Terima kasih. Berkatilah juga para jemaat Tuhan yang beribadah di rumah pada hari ini. Akibat pandemi yang masih terus berkepanjangan sampai saat ini, kami mohon tuntunlah roh kami, supaya dengan pertolongan-Mu kami dapat melakukan ibadah kami di dalam taat kepada bimbingan Roh Kudus. Berkatilah dunia, bangsa kami, agar dengan pergumulan yang sedang kami hadapi, kami dapat boleh menerima kesehatan, anugerah yang terbaik, dan berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu.
ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari di mahita siap buket di nomor 670 ayat 1 2 laos di som mahita pasahaton pilihan dapat duahon pilihan tu ulaun KPKC. Tatang yang koma piliata martang yang mahita. Ade di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasa kami masian na ni lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam butadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarno say Roma harajon say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tu gihom tu pangujunan palua mahami sian pangagu. Mulak mahamu di bagasat dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata maho hina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata maho hina tuho jala dipasorhon madamena tutoddim. Amin.
Upasa tamima selamat Pentakostama di ita saluhutna di hamur ruas Dihuria HKBP Sari Rejo. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Aku pun